Ketika kau mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Kini kau tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Siapa kau bertahta di hatiku, Adinda? Karena ini saat yang tepat untuk singgah di hatiku. Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Pikirlah saja dulu hingga tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju ke hatimu. Pikirlah saja dulu hingga tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju ke hatimu. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buat sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buat sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buat sia-sia. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Selamat malam, selamat datang di Cerita Nindi. Hari Jumat ini bersama aku Nindi Ayunda bersama Candi pastinya. Cerita Nindi kali ini pastinya berbeda. Tetap masih ada bintang tamu yang spesial karena aku akan mendatangkan seseorang perempuan yang aku pernah nyanyi bareng sama dia juga, pernah nyanyi buat acaranya dia juga. Waktu di
ajang pencarian bakat. Tahu nggak lagunya gini? Mamma Mia, Mamma Mia, lupa gue. Pokoknya pencarian bakat Mamma Mia di tahun 2007. Nah, siapakah dia? Ini dia, aku harus cerita sama dia. Setiap aku karaoke pasti lagunya dia lagi. Aku puterin itu lagunya. Pernah waktu itu aku lagi live music, puterin itu lagi, refnya diulang-ulang mulu sampai kata orang kayak nggak ada lagu lain aja. Karena lagunya itu kayaknya menusuk hati banget. Aku cuma punya hati. Hati siapa yang dipunya? Oke, ini kita undang aja langsung Mita Lestari. Ya Allah, seneng banget Mita akhirnya datang juga. Banget. Apa kabar sayang? Ini salah satu acara di YouTube yang selalu aku tonton. Terima kasih. Seneng banget. Ini jadi Mita ini juga mertuanya aku kenal. Oh benar. Jadi halo, circle-nya itu lagi ya. Iya, circle-nya itu lagi. Oke, selamat datang Mita di Cerita Nindi. Makasih udah main ke sini, udah menyempatkan waktunya. Apa kabar sih sekarang, lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik banget. Aku lagi sibuk ya nyanyi. Alhamdulillah udah balik lagi, udah bisa lihat penonton meskipun gak banyak ya kan. Terus lagi nyiapin mini album juga buat next year. Gue seneng banget dong. Alhamdulillah. Suaranya Mita itu mah gak usah diragukan lagi. Pokoknya aku suka banget. Thank you. Sekarang udah punya baby, udah berapa? Baru 1. Mau nambah lagi? Nanti aja Biar nyanyi dulu. Betul. Aku sih lebih tepatnya nggak mau nambah anak dulu karena menurut aku anak itu adalah investasi yang harus apa ya? Harus maksimum gitu ya kan. Oh, beda sama orang dulu ya. Kalau orang dulu banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang ternyata pas punya anak mahal. Satu mahal. Susah ngerawatnya. Nah, itu dia Mbak. Ngejagainnya. Karena kan aku juga working mommy juga kan. Terus suamiku juga kerja. Jadi kayak kita ngerasa berdua tuh belum ada waktu yang benar-benar qualified buat anak kita gitu. Jadi sampai kita percaya dan kita udah oke, ini anak udah bisa dibiarin sendiri, nanti kita tambah anak baru kayak gitu sih. Jadi bukan hanya quantity tapi kualitas. Betul. Kualitasnya. Betulan. Sekarang itu yang penting harus bisa bikin anaknya juga nyaman dan gak merasa kayak dibagi gitu orang tuanya. Ya kan, karena kan kadang-kadang suka cemburu. Benar, karena kan mungkin kita sekarang lebih melek psikologi ya, jadi kan apa namanya tuh kaum generasi kita tuh lebih banyak ngobrol sama psikolog gitu. Terus udah gitu aku pas mau nambah anak juga ngobrol selain sama fetal maternal atau obgyn, aku juga ngobrol sama psikolog bahwa kayak mendingan sekarang apa kapan ya programnya, namanya juga di program ya, karena itu tadi supaya kita nggak berbagi terlalu banyak. Jadinya takutnya mengganggu psikologis anaknya. Gitu. Berarti sekarang anak umur berapa? 3 tahun Mbak Nindi. 3 tahun, udah gede dong, udah seneng, itu udah lagi lucu-lucunya, lagi berantakin rumah, lagi lucu-lucunya, ngomongnya masih telo-telo. Betul. Kebayang banget itu. Bener. Oke, sekarang gimana sih perasaan kamu? Aku tahu kamu dari remaja, kamu juga tahu aku juga dari remaja. Enggak, betul. Terus gimana rasanya menjadi ibu di masa pandemi ini? Apakah masih waras? Apa sudah lumayan setengah-setengah? Kalau dibilang waras, jujur 2 tahun terakhir apalagi tahun pertama pandemi kita semuanya kayaknya udah jadi going crazy ya gitu, termasuk kita para ibu-ibu yang biasanya kita working mommy. Mbak Nini juga mungkin ngerasain ya, Mbak Nini dulu working mommy juga sampai hari ini juga. Pas tahun pertama dan tahun kedua awal pandemi kan kita benar-benar gak kemana-mana dan kita benar-benar konsen banget sama kondisi rumah, sama anak, sama suami. Wah, suami juga WFH, jadi mukanya dia lagi yang kita lihat gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang waras, ya alhamdulillah sih di tahun kedua pandemi ini udah lumayan adaptasi, udah di-adjust dan udah lumayan balik juga kerja. Jadi alhamdulillah lebih sane lah, nggak insane lagi kayaknya dulu. Bener. Sekarang tuh udah bisa lebih nafas gitu loh. Betul. Ngelihat semuanya kayak udah nggak ada lagi yang terlalu takut untuk vaksin. Terus semua orang juga udah lebih aware sama prokesnya juga. Dan sekarang juga kita lebih santai, bukan santai ya, lebih agak longgar, tenang dan bisa tahu gimana cara menghandle si masa pandemi ini. Betul. Oke, aku kan baca artikel tentang kamu, judulnya artikel itu lelah anaknya dibully. Kalau aku pengen tahu, emangnya kenapa sih, emang dikatain apa sih? Emang kamu kenapa? Wah,
Ya begitulah ya netizen lah ya. Kayak maksud aku netizen tuh kadang-kadang sangat berguna bagi kita yang adalah public figure gitu ya. Tapi juga kadang-kadang bisa banget bikin orang jadi mental breakdance gitu. Bener kan? Gitu Pak Mbak dan Mbak Nindi, gue yakin banget dia adalah salah satu orang yang paling merasakan efek itu gitu ya. Benar banget. Jadi waktu itu anak gue dibully macem-macem dari pertama kali anak gue lahir, pertama kali nafas di dunia sampai hari ini tuh masih ada aja gitu loh perkataannya ya. Aneh-aneh lah gitu, gue sampai nggak mau inget juga. Tapi yang paling terakhir, bener, yang paling terakhir tuh bilang, duh bapaknya mancung banget, karena bapaknya emang turunan India kan, tahu kan mertua gue kan turunan India. Mancung. Betul. Kok anaknya pesek sih gitu. Terus gue bilang gini. Kamu ya, bales lagi. Iya, karena gue awalnya Mbak itu kayak gue 3 tahun ini tuh udah deh bodo amat kalau misalnya ada yang gue malas baca gue blok. Tapi kemarin tuh mungkin gue kalau lagi capek juga. Anak ya Satu urusan anak, yang kedua gue lagi capek juga. Mungkin karena itu tadi lagi crazy gara-gara pandemi, salah waktu itu netizen gitu ngomongnya. Terus gue bilang gini aja kayak, ya sorry deh, gue waktu hamil berdoanya biar dikasih panca indera lengkap, nggak nyampe request bentuk hidung gitu loh. Jadi kayak pinter jawabannya. Iya, tapi dari situ semua orang langsung jadi belain gue, dan yang sayangnya adalah yang ngatain gue juga seorang ibu gitu loh. Jadi ya itulah kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh gitu, yang ngomong tuh kadang-kadang kaumnya sama. Sekarang coba aja kalau anaknya dikatain mau apa enggak. Orang tuh demennya tuh nyubit doang, dicubit balik nggak mau. Giliran dicubit balik nanti playing victim. Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak mulai, aku nggak gini, aku nggak ganggu. Aduh, nanti giliran kalau ditembak langsung dar. Iya. Kadang-kadang tuh orang tuh suka gitu. Bener. Mereka tuh berpikir kalau misalnya public figure itu enak aja buat dikata-katain. Bener. Aku juga sempat ngalamin kayak anak aku yang pertama, Abi. Maksudnya memang ada oknum yang memang orang jahat yang memang membiarkan untuk itu terjadi gitu loh, sehingga kayak dibully, seperti kayak menurut aku anak mau live bareng sama aku, dia mau ngomong apa itu adalah natural, natural, dan yang penting kan ada aku. Terus udah gitu dibilang kalau katanya aku ngajarin anak live atau apa segala macam. Enggak, kalian tuh nggak tahu sama sekali kalau apa yang terjadi dan apa yang mereka alami, bagaimana mereka situasinya selama ini bertahun-tahun atau apapun yang terjadi sama aku. Mereka kan orang-orang di luar tuh nggak ada yang tahu. Bener. Jadi makanya di saat dia dibully, aku awalnya pertama aku diam saja, tapi di saat waktu yang tepat aku langsung baru membicarakan sesuatu, tapi itu pun juga in general gitu loh, tidak langsung direct ke orang-orang yang membuli, karena buat aku juga percuma ngasih tahu knowledge orang yang memang sebenarnya juga ini orang juga siapa? Bener, nggak tahu hidup siapa kita nggak tahu hidup kita. Bener. Hidungnya dia gimana bentukannya, matanya ke depan apa ke belakang, kan kita nggak bantuin bikinnya. Iya, makanya itu kan aku kalau udah ngurusin fisik itu ya aku benci banget nih sama, nggak suka. Maksudnya kalau anak itu kan itu apa ya, berkah. Benar. Kita tuh harus bless gitu loh semuanya. Bener. Dengan apapun itu, dengan yang dikasih. Nggak bisa kita langsung menghujat segala sesuatu. Bener. Karena anak-anak itu pasti istimewa, punya istimewanya masing-masing. And regarding to your story kan kita juga nggak bisa merem ya bahwa zaman sekarang generasinya mereka emang semuanya by technology gitu kan. Bener. Dan nggak bisa, anak-anak sekarang tuh nggak bisa didikte seperti waktu kita dulu. Iya, nggak boleh pegang buku aja, nggak boleh terlalu banyak screen ya. Oh my god, anak aku aja maksudnya kayak dia bisa berusaha untuk reach aku aja by email. How come? Gitu coba. Aku yang benar-benar kayak misalnya dia nggak bisa hubungin aku, dia nggak punya handphone, terus dia pengen ketemu aku. Adalah suatu kejadian yang bisa tiba-tiba dia nge-reach aku lewat email. Gila ya. Tolong aku jemput aku. Gila ya. Terus gimana coba? Dia itu anak kelas 4 SD yang bisa langsung berpikiran aku cari ibu aku lewat email. Wow. Bayangkan. Nah itu karena dia berarti kan dia benar-benar menguasai teknologi. Iya. Coba kalau kita zaman dulu, gimana cara gue mau email? Iya, yang ada mau gue nangis. Burung merpati panggil-panggil. Repot banget. Aku gak dijemput. Nangis sama orang atau siapa. Kalau enggak pinjam handphone emak orang. Karena cari ini anak siapa. Kan gitu kalau zaman dulu, beda. Benar. Jadi emang makanya nggak bisa kalau misalnya disama-samain generasinya. Kita memang harus bisa menyamakan zaman dulu sama zaman sekarang, tapi tidak merubah tata krama yang udah diajarkan sama dulu. Esensi yang tetap baik harus ada. Tetap harus ada, benar. Oke,
Seneng banget kalau udah ngomong parenting tuh, kadang-kadang pengen nyelekit. Kayaknya harus bikin deh Mbak program boleh YouTube nanti kita parenting bikin, ya kan. YouTube parenting tenang Mita. Bikin hari lagi. Oke, ini aja udah sampai malam ya. Ini aja gue udah sampai malam ketar-ketir ini bintang tamunya perempuan. Ya kan? Oke, mumpung kamu ada udah aku kesini ya, udah salah ngomong nih ya. Mumpung kamu udah di sini ya, karena aku mau kasih pesan. Kamu mau kasih pesan apa nih ke netizen yang suka bully atau menghujat? Gini, jadi yang kalian pakai itu kan namanya smartphone ya. Jadi jangan sampai phone-nya lebih smart daripada orangnya gitu. Itu yang pertama. Good. Ya, yang kedua kalau misalnya tidak ada kata-kata yang baik, lebih baik diam. Betul. Gitu. Terus yang ketiga, nggak usah ngurusin hidup orang lain kalau hidup kamu belum keurus dengan sempurna. Betul. Kayak gitu. Itu aja sih pesannya. Betul banget, itu semuanya itu sudah mewakili pesan-pesan. Ya, pesan-pesan berikut ini ya kan. Oke, aku ngasih pesan juga buat netizen di sosial media. Gimana Bu Nindi? Aduh, penasaran juga nih. Kayaknya itu ya sudah singkat padas dari Mita. Pokoknya apa ya? Segala sesuatu tuh jangan pernah dilihat hanya dari sudut pandangmu saja. Betul. Jadi di saat sesuatu terjadi, di saat misalnya ada satu case, kita harus bisa menilai sebab dan akibat. Benar. Terus sudah gitu misalnya, ataupun kita melihat, kita pengen berkomentar, iseng aja gitu, ih anaknya jelek, ih ini, ih itu. Nggak usah dikomentarin karena belum tentu nanti kalau misalnya kamu diberikan anak kamu akan lebih sempurna apa tidak daripada orang tersebut. Kan di satu koin selalu ada dua sisi. Betul, ya. Jangan cuma denger dari sisi A doang. Betul, itu yang pertama. Terus sudah gitu, kalau menurut aku untuk urusan orang, mau orang punya masalah atau enggak, lebih baik diam. Kita hanya melihat dan lebih respect, lebih kayak oh ya udah deh kasihan kita bantu doa. Udah seperti itu. Jadi nggak perlu memberikan statement-statement yang akhirnya membuat ricu, gaduh dan sakit malah hati. Memperburuk keadaan ya. Benar, karena kalian sendiri belum tahu bagaimana exactly perasaan orang tersebut gitu loh. Jadi lebih baik kita itu membayangkan perasaan orang yang ada di situ balik relate ke kita. Kira-kira bagaimana rasanya andai kan kalau kita di sana gitu sih. Oke, kalau ngomongin netizen itu memang tidak ada habisnya, netizen plus 62. Tapi aku senang karena mungkin bagi yang iseng-iseng ada, tapi yang baik juga banyak. Dan sekarang mungkin udah lebih banyak yang lebih pintar, alhamdulillah. Yang penting sekarang ini kita tuh harus bisa, apalagi masa pandemi, harus bisa saling berbicara, berbahasa yang baik-baik saja karena kita nggak pernah tahu umur. Benar kan? Oke, lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Oke, sekarang kita mau kasih Mita nyanyi dulu ya. Oke, nanti baru kita ngobrol lagi. Oke, please enjoy Mita Lestari. Oke. Trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You said of a dreamy me, getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars were still from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. For me, never
bagusnya kita menikmati sambil udah lupa kita yes girl. Yeah. Oke, Mita. Jadi kan kamu dikenal sebagai penyanyi dari ajang pencarian bakat Mamma Mia di tahun 2007. Nah, awal mulai karir kamu itu emang dari ajang pencarian bakat atau sebelumnya memang sudah terjun di dunia musik nyanyi? Kalau karir iya, ibu aku itu adalah Mamma Mia gitu ya. Jadi aku emang lahir dari situ baru memulai karir aku di industri musik sebagai professional singer. Tapi kalau misalnya untuk dunia bernyanyi sendiri aku udah mulai dari umur 3 tahun. Jadi jadi bapak ibuku tuh lumayan obses ya sama anaknya. Bagus emang harus gitu. Iya ya kan, jadi ngeliat anaknya banci tampil banget gitu. Belum tahu nih bisa nyanyi atau enggak gitu. Tapi umur 3 tahun katanya pas nyanyi lagu Bintang Kecil enggak fales. Oh kayaknya bisa nyanyi nih ya, gitu. Tahu nadanya semuanya. Jadi pas umur 6 aku disekolahin nyanyi, masih belum yang gimana-gimana, masih yang kayak deket-deket rumah. Pas kelas 6 SD, aku ingat kelas 5 SD aku tuh nonton Sherina di bukan berpacu, apa Tembang Kenangan kalau nggak salah zaman dulu di Indosiar ya. Terus udah kayak begitu aku bilang aku mau jadi artis kayak dia gitu. Jadi mama papaku tersulut lah ya. Mama papaku kan emang kayak obses dari lahir, ada di darahnya gitu ya. Jadi kayak cari gurunya gitu. Jadi akhirnya aku di guru yang sama dengan Sherina, Abang Elva Seshoria. Terus udah gitu alhamdulillah aku belajar sama beliau 12 tahun sampai akhirnya abang berpulang ke rahmatullah. Jadi aku nggak kekurangan waktu sama beliau. Dan alhamdulillah aku jadi salah satu murid private-nya dia yang emang dia pilih sendiri gitu. Aduh seneng banget itu. Seneng udah banget, kamu bisa dapat apa namanya pilihan itu tuh. Betul. Udah kamu bersyukur itu banget karena 12 mahal tahun ya pasti. Dan 12 tahun itu nggak waktu sebentar ya. Betul. untuk belajar nyanyi dan segala. Pasti berarti ikut-ikut ini juga ya kan biasanya Bang Elva tuh suka kayak ada kemarin apa sih aku namanya? sempat ikutan ke Cina waktu itu Olimpiade choir dan di Jakarta waktu itu ada Asian choir juga. Nah, jadi dia selalu kayak gitu betul, ya. Betul. Jadi nggak ini pas nyampe Mamma Mia udah nggak bingung ngadepin penonton gitu loh, Mbak. Iya. Jadi udah lebih santai gitu loh, udah terbiasa. Oke. Nah, jadi kan ajang pencarian bakat itu kan konsepnya memang nyanyi bareng mama. Nah, emang seberapa besar sih perannya mama itu di karir kamu? Jadi kalau Mamma Mia sebenarnya mamanya jadi manajer, sosokan jadi mamajer gitu. Kayak Kris Jenner. Kris Jenner. Konsep Kris Jenner udah ada dari zaman Mamma Mia. Oke. Jadi mama obses. Buran. Jadi mamajer di belakang itu yang adalah kayak anaknya nanti pakai baju apa, nyanyiin lagu apa. Jadi emang dibikin mamanya tuh involved dalam karir anaknya gitu. Jadi ada yang sampai hari ini juga teman-temanku yang dari Mamma Mia mamanya tetap involved. Untungnya aku pas juara 1 aku langsung taken kontrak sama Sony Music. Iya, kita kan? Satu label dulu. Satu label zaman dulu. Tapi mama berarti udah gak ikut waktu di Sony ya? Pada saat itu masih sering ikut karena kan aku masih underage, masih 17 kan. Iya, masih bantu kontrol lah. Betul. Tapi kalau misalnya untuk misalnya ada terima job itu pure masuk ke Sony semuanya? Apa mama masih ngurusin? Mamaku yang bilang suka atau enggak, mau berangkat atau enggak. Pada saat itu. Keputusannya pengambil keputusan terbesar. Jadi pas aku umur 19 aku udah lepas dari mama. Langsung aku sendiri dan aku bilang, Mam aku mau independen, jadi aku mau belajar gimana caranya ngobrol sama orang, terus udah gitu dealing public speaking sama label, sama media, sama IO-nya juga dan lain-lain kayak gitu. Dan mamaku sangat ngasih opportunity itu sih gitu. Seneng banget berarti langsung dilepas setelah udah yakin. Tadi pertanyaannya adalah involvement mama di karir aku ya? Benar. Mama di karir aku tuh seberapa penting sih, seberapa besar? Gede banget Mbak Nindi. Sampai hari ini aku sebelum nyanyi aku masih telepon mama. Iya, jadi kayak Mam doain ya aku mau nyanyi, mau naik panggung gitu. Jadi involvementnya tuh bukan cuman yang terlihat tapi juga yang tidak terlihat. Iya, kadang tuh kita seneng ya kalau ada orang tua yang nonton di samping panggung tuh kayak punya energi tersendiri. Iya. Walaupun mungkin kan kayak kasihan atau gimana gitu loh. Tapi di saat mereka ada tuh kayak pokoknya mantap deh. Kayak gue harus banggain orang tua gue. Tapi itu seru banget loh. Dan aku tuh seneng banget orang kayak energi-energi yang suka ikutan kontes yang kayak gitu karena emang seru banget dan aku menyayangkan banget sekarang ini tuh udah nggak ada. Jarang banget jadi kayak suka sedih gitu. Mungkin sekarang orang muncul tiba-tiba udah langsung di sosial media. Sekarang gampang banget akses mau terkenal gitu loh. Sedangkan kalau dulu tuh kayaknya tuh challenging gitu loh. Ngantri dulu. Iya ngantri dulu. Ini dulu apa namanya kita Aduh, audisi dulu macam-macam deh. Nah,
ini awal kamu menyanyikan lagu hit single kamu dengan judul Aku Cuma Punya Hati, ini diciptain sama Mas Badai. Betul. Nah ini lagu ini top ini. Aku sampai bilang sama Mas Badai, gila ini lagu ya. Kenapa lu gak ngasih buat gue? Dan itu sampai sekarang Mas Badai itu lagunya Aku Cuma Punya Hati tuh gila sih. Karena itu emang enak banget. Jadi kayak setiap mau live music mau apa dinyanyiin aja itu terus. Betul. Jadi kayak patah hati itu lagi. Bener. Dan apa ya, kamu ngebawain itu tuh juga enak banget. Dan itu makanan kamu banget. Terus sudah gitu apa sih yang gimana proses rekamannya sampai bisa dapet itu lagu? Sebenarnya Aku Cuma Punya Hati itu adalah lagu yang diciptain dari curhatan-curhatan aku di Path zaman dulu. Dulu kan ada Path ya. Jadi aku tuh emang kalau patah hati tuh pingin curhat sama semua orang. Pokoknya harus tahu kesakitan hati aku tuh begini ya guys gitu. Nah, ya, betul. Media, Jadi Mbak Ade ngambilnya dari situ. Terus udah gitu aku ingat banget waktu itu aku lagi harus pulang naik kereta dari kampus, terus Badai bilang, Mit ini ada lagu buat lo, dia literally nyanyiin pakai piano kosong gitu, pakai suaranya dia. Terus gue bilang, gak mau tahu ini lagu gue. Terus aku telepon Mas Aden. Mas Aden. Iya, Mas Aden. Mas Aden lagi udah di AMI sekarang udah dia. Udah di AMI dia. Aku nelpon, Mas Aden, aku gak mau tahu ini lagu harus beli sekarang juga. Tapi benar kamu suka? Iya, yaudah malam ini ayah bayarin ya gitu. Jadi emang Ayah lagu tuh Aden. bener. Ayah Aden ini ada di disco. Di situ juga ada Mbak Acit itu juga. Iya, itu juga anaknya anak kita bertiga anaknya Mas anaknya Ayah Aden itu. Anak disco darurat. Benar. Jadi emang kalau menurut aku lagu tuh jodoh ya. Kayak Mbak Nindi kan lagunya yang kayak Cinta Cuma Satu. Iya kayak cintaku cuma ada. Itu kalau nyanyiin sama orang lain belum tentu sepecah itu, belum tentu sebagus itu ya iya, kan. Emang, sama sih. Bener-bener. Jadi kayak aku ngerasa Aku Cuma Punya Hati itu adalah jodohnya aku setelah 8 tahun penantian aku di Sony Music. Ya, alhamdulillah gitu. banget ya. Akhirnya penantian yang nggak dikira-kira. Benar. Dan ini aku mau ngomong juga sih sama anak-anak baru sekarang. Iya. Anak-anak baru sekarang tuh suka pada gimana sih nih label gue nggak bisa kerja nih, masa lagunya nggak ada yang pecah. Tenang guys. Ya. Sabar. Aku Cuma Punya Hati 8 tahun dulu kita di label baru pecah gitu. Ya kan Mbak Nindi berapa tahun? Aku kalau Cinta Cuma Satu sih tidak terlalu lama karena waktu itu 2006 aku ngeluarin yang duet sama Teh Audi. Yeah. Terus aku memang untuk ke album itu 2 tahun. Tapi untuk dapet journey-nya Cinta Cuma Satu itu aku juga punya journey sendiri karena aku harus melanglang buana gimana caranya aku bisa nge-reach Baby Romeo pada saat itu padahal aku bukan siapa-siapa dan mohon maaf pada saat itu pihak label pun juga tidak menemani saya untuk datang ke rumahnya Mas Baby Romeo. Jadi saya ini datang ongol-ongol sendiri aja. Ini personal complaint ya lebih tepatnya. iya jadi saya datang ketok-ketok kenak-kenak the door gitu loh. Jadi benar-benar datang sendiri. Mas Baby aku di Sony mau nyanyi pengen dapat lagu kamu. Pokoknya di album aku harus ada nama Mas Baby. Terus dia bilang kan, saya mau kasih kamu lagu apa ya? Terus aku punya lagu Cinta Cuma Satu. Ini lagu tadi buat Once. Coba kamu yang nyanyi. Emang lagu-lagu perempuan ya? Perempuan. Pas dia lihat karakter suara aku dia udah pasti. Udah ini pokoknya lagu Nindi gitu. Udah langsung gitu. Dan boom pecah ya. Ya alhamdulillah. Itu sih emang itulah rezekinya. Tapi emang setiap lagu itu pasti punya journey-nya sendiri. Iya. Jadi jangan mau yang instan. Jangan nunggu. Oke hari ini gue dapat lagu harus meledak. Jangan berdarah-darahnya dulu. Berdarah-darah tengah malam ke rumah-rumah orang. Kayak ngapain. Tahu, iya. Oke, tadi kan dikasih tahu di awal tuh kamu lagi mempersiapkan album atau mini album nih? Mini album di tahun 2022 nanti. Nah, itu semuanya tuh full terinspirasi dari kesedihan atau bagaimana sih dari Putri Diana? Ya. Lady Di. Oh, kok tahu? Ini emang ya ini keren kreatif kamu, gue nggak tahu dari mana dapatnya. Kreatif aku ini kayaknya. Iya, luar biasa. Dia mengkulik-kulik dari mana? Kamu dapat ide dari mana sampai kepikiran lagu yang terinspirasi dari sang putri itu? Karena itu emang semua perempuan kayaknya mengidolakan dia sih emang ya. Jadi kalau aku memang suka sama Princess Diana dari aku kecil banget. Dari aku kecil banget aku tuh selalu ngefans sama Princess Diana karena emang dia people princess banget ya. Banget. Terus udah kayak begitu yang kedua, ketika aku sudah remaja dan sudah mengerti cinta, aku ngulik akhirnya cerita percintaannya dia yang sangat mengenaskan. Ya? Apa? Nonton The Crown? Harus ya. Gue nonton literally
to everything, to every movies, to every musicals. Terus udah kayak begitu gue baca biografinya dia juga, baca biografi keluarga kerajaan juga. Semuanya gue kulik sampai akhirnya jadilah si Sadiana ini. Waduh, Gitu. merinding. Cintanya dia itu yang, cintanya yang sampai. Aduh, gue kesel banget kalau lihat Camila. Iya, Camila. Sorry banget nih di YouTube-nya. Mohon maaf banget. Aku baru kemarin nonton ada drama musikalnya di Netflix. Bagus nggak? Iya, bagus ya? banget. Gue merinding. Bagus banget. Oke, nah harapan kamu nih untuk di next project yang akan kamu kerjakan itu apa? Yang sedang kamu kerjakan, sorry. Iya, nah kalau misalnya mungkin banyak penyanyi-penyanyi di luar sana yang pingin lagunya pecah, lagunya meroket dan lain-lain. Aku sih alhamdulillah karena udah melewati masa-masa itu, jadi mungkin obsesiku menurun kali ya Mbak. Iya benar. Jadi kayak agak mager gitu ya. Itu, jadi aku cuman pingin berkarya aja, establishing my position as a singer, dan yang penting ninggalin legacy yang baik dan bagus aja. Betul, gitu. ninggalin legacy yang baik. Bener Ya, itu aja. ya itu sih itu bagus banget sih. Karena emang sekarang nih mau dicari tuh apa sih, terlalu ngejar-ngejar Iya. juga udah nggak. Ujung-ujungnya kalau misalnya dapet job nyanyi tanya aku cuma punya hati ya, mau keluarin apa juga aku cuma punya hati. Iya, mau ya, lagunya mungkin kan ini Mbak Acit juga kayak begitu kan. Iya bener. Gue udah ibarat kata udah cinta cuma satu nih udah lama Itu, banget. udah Cinta ngeluarin cuma 200 satu Mbak itu. Lagu buktikan lagi. Perasaan gue punya lagu yang lain. Kenapa yang diminta buktikan? Kan aku udah Iya. capek ya. Kan kalau buktikan tuh masih remaja-remaja. Iya. Terus kayak aduh. Itu makanya kita kan udah lewat ya masa-masa Iya. obsesi mau Makanya pecah aku tuh itu senang ya. banget punya cerita ini karena aku bisa nyanyi lagu-lagu yang aku suka. Bener. Kapan aku pikiran aku mau nyanyi lagu itu. Kapan aku lagi denger sesuatu lagi di mobil aku mau nyanyiin ini. Iya, bener kan? Jadi Enak suka-suka. kan? Iya enak, suka-suka jadinya. Bener. Kalau enggak paling pusing ya udah karaokean. Buran. Aduh seneng banget dulu kapan ya gue Oke. Aduh, udah Mita nggak usah lama-lama kamu harus nyanyiin lagu di sini. Ini dia Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Enjoy. Saat ku siap mati untuk kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
itu dia lagu terakhir di cerita Nindi. Terima kasih Mita udah datang. Aduh bagus banget. Kita langsung yes girl lagi. Terima kasih Mita yang udah datang di sini, udah ngobrol singkat. Semoga nggak kapok lagi kalau aku undang ke sini ya. Harus ya. Sadiana tahun depan undang lagi ya. Pasti nanti kan kalau launching albumnya nanti harus main ke sini ya, oke? Oke, terima kasih buat kamu stay yang udah nonton cerita Nindi dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next episode. Bye-bye. Happy weekend. Bye. Meski bibir Indi tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak